Perkenalkan, nama aku Putri Yulia Nur Chandrawati. Jadi, di sini aku akan ngejelasin tentang perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada jenjang SMK. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu apa? Menurut Mulyasa tahun 2013 halaman 66, kurikulum 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan sesuai itu sendiri. Dan kurikulum 2013 ini kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang biasa kita sebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Sedangkan kurikulum Merdeka yaitu kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum ini berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi diri. Yang akan kita bandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka pada jenjang SMK terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu kerangka dasar, yang kedua kompetensi yang dituju, yang ketiga struktur kurikulum, yang keempat pembelajaran, yang kelima penilaian, yang keenam perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, dan yang terakhir perangkat kurikulum. Pada poin pertama yaitu kerangka dasar. Kurikulum 2013 memiliki rancangan landasan utama yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dan kurikulum Merdeka memiliki rancangan landasan utama yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, serta mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kedua kurikulum ini memiliki rancangan landasan utama yang sama. Namun, pada kurikulum Merdeka terdapat tambahan poin yaitu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didiknya. Yang kedua yaitu kompetensi yang dituju. Kurikulum 2013 memiliki kompetensi yang dituju, yaitu kompetensi dasar, yang berupa lingkup dan urutan atau space dan sequence yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan untuk mencapai kompetensi inti yang diorganisasikan per tahunnya. Nah, kompetensi dasar ini pada kompetensi inti yang pertama yaitu sikap spiritual dan sikap sosial hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan kurikulum Merdeka, kompetensi yang ditujunya yaitu capaian pembelajaran yang disusunnya secara per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan, sikap, keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Nah, SMK ini terdiri dari 2 fase. Yang pertama fase E. Pada umumnya setara dengan kelas 10 SMK. Dan fase kedua yaitu umumnya setara dengan kelas 11 dan kelas 12 dan atau kelas 11, 12, dan 13. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum. Pada kurikulum 2013, struktur kurikulum SMK mengacu spektrum keahlian SMK yang ditetapkan oleh pemerintah dan terdiri atas bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian. Satuan pendidikan hanya dapat menyelenggarakan kompetensi keahlian yang tercantum dalam spektrum keahlian SMK. Struktur kurikulum terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu kelompok muatan nasional, yang kedua kelompok muatan kewilayahan, dan yang ketiga kelompok muatan peminat kejuruan.
Jam pelajaran diatur per minggu atau per program, yaitu 3 atau 4 tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, atau mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Tetapi, setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar semua mata pelajaran. Satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran. Peserta didik dapat memilih satu dari 4 aspek pada mata pelajaran seni budaya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari, dan dapat mengganti aspek pada semester berikutnya berdasarkan minatnya. Muatan kejuruan terdiri atas kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian dan kelompok mata pelajaran dasar program keahlian yang diselenggarakan di kelas 10 dan kelompok mata pelajaran kompetensi keahlian yang diselenggarakan pada kelas 11, 12, dan atau 13. Sedangkan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum SMK mengacu pada spektrum keahlian SMK yang ditetapkan oleh pemerintah, terdiri atas bidang keahlian dan program keahlian. Satuan pendidikan bekerja sama dengan industri mitra dapat membuat konsentrasi keahlian berdasarkan kebutuhan dunia kerjanya. Struktur kurikulum terdiri atas 2 bagian, yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Jam pelajaran diatur per tahun atau per fase. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai jam pelajaran yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Satuan pendidikan atau peserta didik dapat memilih sekurang-kurangnya 1 dari 5 mata pelajaran seni dan prakarya, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, atau prakarya. Kelompok mata pelajaran kejuruan terdiri atas mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris yang diselenggarakan di fase E dan F, mata pelajaran informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta dasar-dasar program keahlian yang diselenggarakan di fase F, dan mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, konsentrasi keahlian, praktik kerja lapangan, dan mata pelajaran pilihan yang diselenggarakan di fase E. Poin keempat yaitu pembelajaran. Kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pendekatan saintifik meliputi 5 kegiatan inti, yaitu mengamati, menanya, melakukan, menelaah, dan mengkomunikasikan, atau membuat kesimpulan dan mempresentasikannya. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kokuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Sedangkan pembelajaran pada kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Pembelajaran terdiferensiasi yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan muridnya. Panduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 7-80% dari jam pelajaran dan kokuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila sekitar 20-30 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Sedangkan kurikulum merdeka, penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Dan kurikulum 2013 menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan kurikulum 2013 penilaian dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kurikulum merdeka, tidak ada pemisah antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Poin yang keenam yaitu perbandingan perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Kurikulum 13, pemerintah menyediakan buku teks dan buku non-teks, dan bahan ajar yang dikembangkan oleh Direktorat SMA. Sedangkan kurikulum merdeka, pemerintah menyediakan buku teks dan buku non-teks. Dan contoh-contoh modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, keduanya sama-sama disediakan buku teks dan buku non-teks oleh pemerintah. Poin yang terakhir yaitu perbandingan tentang perangkat kurikulum. Pada kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan menyusun program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian yang membutuhkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.